Maksud saya itu, Mbok yo jangan sadis kayak gitulah Pak. Mungkin Pak RT-nya kan mungkin orang mampu, tapi kan saya mau kasih warga gitu loh. Jangan hanya karena gara-gara beliaunya tidak menyembelihkan sapi, terus tiba-tiba seperti itu kata-katanya, sampai harus kita suruh bayar 100 juta. Akhirnya saya tiba-tiba sapinya itu sama Pak RT-nya nggak boleh diambil. Ngomongnya gini, kalau mau diambil ya silakan ambil sendiri, warga kita tidak butuh sapi katanya. Terus kita bilang, loh kenapa kata ART ini ya, ini versi Pak ART sama versi security dan versi para asisten aku dan juga anak-anak relawan itu. Kenapa Pak? Padahal kita tidak ada menyebutkan nama Pak Ganjar tuh, tidak ada sama sekali. Di situ tiba-tiba dia bilang, ya udah kalau karena kita sudah banyak apanya katanya Ji, sudah banyak dagingnya, sudah banyak daging, jadi warga dari Lebak Bulus 2 RT 4 RW 6 tidak membutuhkan daging katanya mas gitu. Terus lupa kita tuh mau korban lupa, kita cuma minta listnya aja. Terus tiba-tiba RT aku bilang gini, ya udah kalau memang tidak mau bisa minta tolong Pak sapinya, maksudnya mau diangkut karena kan memang tidak ada tempat di situ mas, diangkut di truknya itu loh. Mereka bilang pada nggak mau, warga-warganya pada nggak mau. Kamu nggak tahu ini siapa katanya warga-warganya, ada sebagian warganya. Ini Pak RT loh katanya, ini Pak RT katanya. Oh iya Pak RT, kami minta tolong, gampang lah nanti kita kasih uang rokok, maksudnya untuk minta tolong naikin sapinya di truk gitu loh. Terus dijawab sama Pak RT-nya, kalau bisa aja sih dibantu tapi harus bayar 100 juta gitu. Ngomongnya gitu. Tapi terus jadi ngomongnya sambil bentak-bentak atau gimana? Iya sambil bentak-bentak. Kalau jam 7 tidak diambil sapinya, kita lepasin sapinya katanya gitu. Jam 7 malam kalau nggak diambil. Jadi kitanya bingung loh. Emang ada yang salah gitu loh. Kita itu kan minta di list orang-orangnya itu supaya apa? Karena banyak warga setempat tuh nyampe ke kita bahwa sembako tidak pernah nyampe kadang gitu loh, yang bertetangga yang deket itu tidak pernah nyampe. Makanya aku berinisiatif, bukan hanya tahun ini, tahun kemarin juga aku ngasih sendiri. Nah kebetulan tahun yang kemarin itu bukannya Idul Adha ya, Idul Fitri, aku lagi habis operasi mata, jadi aku tidak door to door ke rumah-rumah, jadi aku titiplah sama Pak Ustadz. Nah tahun yang kemarinnya sebelumnya aku door to door. Begitupun sekarang aku rencananya pingin door to door, makanya aku minta list karena banyak warga dari Lebak Bulus itu yang mengadu kepada saya bahwa sembakonya tuh tidak sampai gitu loh Mami, justru RT yang lain dapat gitu. Tapi seperti apa sih? Itu arogan ya, bisa dibilang arogan, dan RT-nya lama atau gimana? Pak RT-nya itu orang lama dan arogan seperti itu. Orang lama. Udah selama saya tinggal di situ Pak RT-nya ya itu. Tapi sebelumnya pernah kayak gini juga nggak? Saya sudah 3 tahun, 4 tahun, hampir 4 tahun ya. Nah sebelumnya memang kalau misalkan urusan parkir, kadang ada mobil wartawan kadang di depan atau apa, kita itu selalu dapat teguran juga. Gak boleh parkir dan yang lain-lain lah. Kadang kita ada pengajian, sampai saya pun mau pengajian jadi nggak berani. Karena apa? Karena kalau misalkan mau ada pengajian, sampai untungnya tetangga saya ada yang baik. Jadi mereka tuh kasih lahannya mereka untuk parkir, untuk orang-orang ya, untuk orang-orang banyak atau para tamu-tamu ya, kita tetap ada ngasih bagian. Nah kalau enggak, ada namanya pemuda Karang Taruna. Iya itu, nah Karang Taruna itu pokoknya. Jadi kita harus bayar itu nggak masalah lah. Cuman maksud saya itu, Mbok yo jangan sadis kayak gitulah Pak. Mungkin Pak RT-nya kan mungkin orang mampu, tapi kan saya mau kasih warga gitu loh. Jangan hanya karena gara-gara beliaunya tidak menyembelihkan sapi, terus tiba-tiba seperti itu kata-katanya, sampai harus kita suruh bayar 100 juta. Akhirnya saya telepon polisi, kantor polisi, karena memang kan ini setiap tahun saya kasih gitu loh. Mungkin saya jangan sampai ini jadi salah paham dan jangan sampai ini jadi fitnah. Nah, karena apa? Karena di situ bukan hanya Pak RT-nya saja, ada beberapa warga yang ikutan emosi di situ gitu. Tapi sebelumnya nggak pernah kayak baiknya. Tahun sebelumnya nggak pernah kayak gini. Enggak, karena berurusan dengan Ustadz. Ustadz. Karena Pak sama Pak RT-nya udah pernah masalah sembako dulu. Tahun yang kemarin. Jadi saya nggak mau berurusan sama Pak RT-nya setelah dapat pengaduan dari beberapa warga. Akhirnya saya memutuskan kepada Pak Ustadznya sendiri Mas, untuk yang sembako Idul Fitri. Nah Idul Fitri yang kemarin soalnya ada masalah. Lah untuk kurban waktu itu saya di Polsek, udah 4 tahun untuk kurban saya di Polsek Cilandak. Jadi urusannya sama Pak Polisi. Nah kali ini saya ingin langsung ibaratnya kan ada dari teman-teman aku sendiri yang menyembelih. Saya pingin tiba-tiba saya digituin gitu loh. Maksudnya itu tidak diterima sapinya. Terus
Kan banyak tuh komentar-komentar, kok sebut-sebut nama Pak Anies, kok sebut-sebut nama Pak Anies, kan begitu. Saya tidak menyudutkan Pak Anies di sini. Nggak ada kata-kata menyudutkan Pak Anies, karena memang saya juga bertetangga dengan beliau. Gitu loh. Dan beliaunya ini juga ibaratnya di depan rumah saya juga ada apa tuh? Pelang apa? Banner. Nah, bannernya Pak Anies. Jadi maksud saya apa nggak kalau memang kalau apa nggak malu gitu loh ya si Pak RT-nya ini kan jadi kayak unsur kenapa sih kok sebut-sebut nama Pak Ganjar, jadi saya bingung gitu loh. Apa karena hanya ininya Pak Ganjar, saya kan sering nyanyi di acara Pak Ganjar gitu, jadi saya nggak ngerti nih apa fansnya Pak Anies apa saya nggak ngerti kok tiba-tiba cara menyikapi saya seperti itu gitu. Ada rencana mau ketemu nggak sama Pak RT? Tadi Pak Ustadznya bilang sama ART saya, bilangnya begini, pagi ini kita tunggu ya di masjid, kamu sampaikan sama bos kamu, penting katanya gitu. Maksud saya kok nggak sopan banget ya, harusnya kan tanya kira-kira ada jadwal nggak, kan saya pagi kan kerja, saya nggak bukan pengangguran Pak, apa ada waktu nggak bisa ketemu. Makanya saya langsung jawab ke ART saya, kamu bilang dari ibu ketemunya di lurahan aja, karena saya niatnya mau lapor ke kelurahan aja. Berarti sejauh ini sapinya? Iya gimana? Sapinya diangkut sama teman-teman aku Mas. Sudah berarti udah. Sudah. Niatnya itu Mas, kenapa? Karena kan kita tidak pernah bersembelih di sana, sebelumnya di Polsek. Nah, kita rencananya ada teman-teman aku yang memberikan lahan, tapi tidak mengurangi daging satupun, kita mau kasih semua ke warga Lebak Bulus, tetangga-tangga aku. Rencananya seperti itu.